sisi dolar yang cukup kuat membuat rupiah melemah begitu ya. Dan tadi juga Anda bisa menyampaikan bahwa ini cukup sensitif terhadap pergerakan nilai tukar dolar begitu. Nah, seperti apa akhirnya Anda melihat strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan selama ini dan kedepannya juga strategi seperti apa yang akan dilakukan atau diterapkan? Baik, kita sampai dengan saat ini masih mencoba dengan memitigasinya, merubah pembayaran kita berdasarkan negara asal. Karena tadi pembelian kita 60% banyak dari negara China, beberapa kita memang sudah membayarnya dalam bentuk CNY atau China Yuan. Oke, jadi sudah menerapkan local currency statement gitu ya? Betul, betul. Begitu juga dengan Thailand, kita pakai Thailand baht, begitu Australia, kita pakai Australian dollar. Jadi ada beberapa negara memang kita juga masih import cukup ya sekitar 10-20% itu adalah apel USA karena memang saat ini peminat apel USA juga masih banyak, sehingga itu udah pasti nilai tukarnya dalam bentuk US dollar. Pilihan lainnya adalah kita memang menjaga stabilitas harga dengan tetap mempertahankan harga jual kita. Jadi kita juga menjanjikan pada customer harga tersebut pada saat mungkin purchase ordernya, kita pada saat tiba ada fluktuasi, kita tetap menjual dengan harga yang sesuai perjanjian kita. Jadi memang kita sangat berkomitmen tetap harga kita dan juga kita berkomitmen untuk memenuhi permintaan karena buah itu juga sangat bergantung pada momen seperti pada saat kuartal 1 memang ada perayaan Ramadan yang membutuhkan kurma, itu memang tidak bisa dihindari nilai tukarnya harus US dollar. Oke. Jadi kita lihat situasi. Jadi tergantung dengan negara-negara mana begitu ya ketika bisa dilakukan lokal currency settlement dilakukan tadi ya dengan menggunakan mata uang dari tiap-tiap negara begitu betul. ya. Nah, di satu sisi apakah kedepannya juga dari perusahaan juga sudah menyiapkan strategi-strategi hedging atau lainnya begitu? Ya, kita sudah mencoba dengan menjaga hedging itu, tapi sementara karena pembelian kita memang masih banyak yang dari negara China, kita tetap tidak mengkhawatirkan itu sih saat ini. Oke. Artinya fluktuasi harga memang cukup sensitif dari US dollarnya, tapi kita tidak terlalu fokus pada hal itu. Oke. Nah, yang saat ini juga masih menjadi perhatian utama dunia ini adalah berkaitan dengan penerapan tarif yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu. Dan ini kan rencananya akan diterapkan untuk hampir seluruh negara di dunia begitu. Nah, apakah ada kekhawatiran tersendiri berkaitan dengan hal ini atau mungkin pengaruhnya ya dari penerapan tarif dari Amerika Serikat ke China, kemudian juga ke beberapa negara terhadap tadi ya mungkin keberlangsungan bisnis dari buah sendiri? Ya, tentu itu salah satu problem juga di bisnis kita karena pengenaan tarif yang tiba-tiba sangat tinggi itu mempengaruhi juga karena kalau tarif itu sudah pasti sangat mempengaruhi harga pokok penjualan kita. Yang kedua juga karena situasi politik yang seperti itu mempengaruhi pembatasan pengiriman. Kadang-kadang pernah kita tuh pengiriman kapal tuh harus berputar jalannya karena ada perselisihan di Yaman kalau nggak salah ya. Terus memang selain itu juga pembatasan-pembatasan itu mempengaruhi kerjasama kita dengan negara tersebut yang aturannya kita bisa beli atau kita sudah kontrak mungkin kita jadinya tidak membelinya karena pengenaan tarif yang cukup tinggi. Jadi memang situasi perang itu cukup mempengaruhi terutama pada saat pengenaan tarif sih. Oke. Apakah memang kedepannya tadi kan lebih cenderung berarti ke sentimennya negatif begitu ya dari penerapan tarif begitu. Apakah justru ada peluang-peluang yang dilihat oleh buah malah justru misalnya nih di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan China, artinya kan hubungan dagang mungkin antara kita dengan China bisa lebih mesra lagi begitu ya, sehingga aktivitas dagang antara dengan China juga bisa lebih maksimal lagi ke depannya. Apakah Anda melihat itu sebagai opportunity? Ya, kita juga sebenarnya ada sedikit melihat itu sebagai opportunity ya, karena memang saat ini produk-produk memang ya kita nggak bisa pungkiri banyak ya dari China. Bukan cuma buah saja, saya yakin produk lainnya juga saat ini China memang menguasai lah market-market tersebut gitu. Selain harganya, tata barangnya juga cukup baik. Oke, baik. Nah, rencana ekspansi ke depannya untuk perusahaan seperti apa? Kami dari buah memang ada rencana ekspansi seperti pembukaan cabang baru. Itu memang setiap tahun kita lakukan. Tahun ini kita sudah membuka di
Ternate dan Jayapura. Jadi memang itu adalah lokasi yang menurut kami cukup jauh. Jadi itu memang pertama kalinya kita menduduki wilayah Irian Jaya. Maksudnya kita mencobalah berjualan di Jayapura, terus itu pengembangan ekspansi. Selanjutnya kita akan pengembangan lagi ke pelosok lainnya yang belum terjangkau oleh Buah. Oke. Terus yang kedua kita berencana ingin mengakuisisi tadi perusahaan pertanian lokal yang mungkin bisa diajak mengembangkan bersama produk-produk buah-buahannya, berhubung kita juga infrastrukturnya sudah ada, tinggal dikembangkan bersama-sama. Oke, tadi infrastruktur sudah ada, begitu. Iya. Infrastruktur seperti apa yang bisa menunjang mungkin proses distribusi? Karena sekali lagi pengiriman mungkin untuk wilayah Indonesia Timur kan membutuhkan waktu lebih lama, lebih jauh, begitu ya, sehingga mungkin dari proses distribusinya juga lebih perlu difikirkan lagi, begitu. Nah, ini seperti apa? Betul, buah ini kan karakteristiknya sangat sensitif ya. Jumlah hari yang terus bertambah itu akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Tentu kita dengan tim kita yang sudah sangat berpengalaman, beberapa sudah mungkin puluhan tahun di bidang ini, sangat memahami cara menanganinya. Jadi kalau misalnya kita sudah ada infrastrukturnya, itu artinya kita sudah punya cold storage-nya, kita juga memahami karakter buah yang mana harus disimpan di suhu yang berapa, dan juga pengiriman-pengiriman seperti mobil. Kita juga sudah menyediakan mobil berpendingin, yang artinya kita siap menyediakan buah yang berkualitas sampai ke pelanggan. Oke. Tadi rencana ekspansi sudah digambarkan, begitu ya. Rencana mungkin untuk dari sisi pendanaan, penggunaan capex ke depan, seberapa besar capex yang akan dikeluarkan begitu untuk ekspansi ini? Ya, tahun 2024 kita sudah menggunakan capex kita sebesar 16 miliar ya. Memang itu sudah sesuai budget yang kita tentukan. Waktu itu 16 miliar itu 17%-nya kita gunakan untuk pembangunan gudang, 80%-nya untuk pembelian mobil berpendingin, dan 3%-nya untuk inventaris kantor. Dan saat ini di tahun 2025 kita ingin mengalokasikan 12 miliar. Karena untuk tahun 2024 kita sudah cukup fokus di investasi mobil berpendingin, kita akan investasi lebih besar di gudang berpendingin di tahun ini. Jadi kita akan membudgetkan 70% untuk gudang, 25% untuk mobil, dan 5%-nya untuk inventaris kantor. Jadi kita balik aja, karena tahun 2024 kita memasifkan pembelian mobil berpendingin untuk pengiriman.